Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang di request. Yang pertama ada TKIM, kedua INKP, ketiga BMTR, keempat MNCN, kelima Link, keenam BTPS, dan ketujuh Hoki. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada TKIM yang pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 4,21% ke harga 12.500. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, memang saham TKIM lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TKIM kembali mematahkan ini ya, support trendline uptrendnya ini, dan harga sekarang TKIM ada di supportnya di 12.500. Jadi ini sudah lampu kuning karena TKIM kalau sampai terkonfirmasi breakdown arahnya bisa ke 10.000 lagi. Jadi yang punya dari atas yang gak mau cut loss ya harus siap kalau dibawa TKIM sampai 10.000 ya. Ini harusnya jadi maksimal penurunannya ya. Buruk-buruknya paling menguji EMA 200-nya ini di 8.650 ya. Mungkin juga akan membuat shadow panjang, tapi harusnya EMA 200-nya ini akan naik juga nanti seiring dengan pergerakan chart harian TKIM. Jadi ya bisa aja naik nih, bisa aja nggak di 8.600, bisa di 9.000 lagi nantinya ya, karena dia naik. Kecuali kalau TKIM terus turun ya bisa juga dia turun seperti itu ya. Seperti itu aja untuk TKIM. Kalau dilihat ya harusnya TKIM mempertahankan supportnya ini di 12.500. Kalau itu di breakdown ya terlihat histori-histori sebelumnya arahnya bisa sampai 9.590. Ini kan terlihat. Tapi kalau dilihat TKIM tahun ini di bulan Februari sudah breakout 16.000 ya. Seperti skenario di Agustus 2018 dia breakout 16.000, koreksinya sampai 12.500 saja. Ini bisa terlihat ya. Koreksinya sampai 12.500 ya, terus dia mantul lagi. Jadi bisa seperti itu skenario untuk TKIM. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya kalau mau boleh-boleh aja ya. Cuman terlihat saat TKIM koreksi volume meningkat. Jadi perlu hati-hati ya, takutnya dia breakdown. Mending nunggu candle hijau dulu lah. Kalau candle hijaunya di menutup 3/4 candle hari ini ya bisa spekulasi buy. Cut loss-nya kalau breakdown dari 12.500 seperti itu aja. Dan target profit ya dekat ya. Ini range sideways TKIM ada di supportnya 12.500, resistennya di 14.300, lumayan juga 13%. Jadi ya masih bisa berpotensi untuk swing trade di sekitaran 8-10% lah, karena belinya pasti nggak dekat-dekat support ya, dan jualnya juga ya mungkin di bawah resisten. Biasanya yang swing trade seperti itu ya. Seperti itu aja untuk TKIM. Arahnya masih sepertinya akan menguji dulu 12.500. Kalau tetap dipertahankan, TKIM bisa kembali rebound mengarah ke 14.000, dan juga kemungkinan TKIM akan sideways di range harga supportnya ini ya di 12.500, resistennya di 14.350. Jadi seperti itu untuk TKIM. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada INKP yang pada hari Jumat ditutup terkoreksi 4,58% ke harga 12.475. Kalau dilihat transaksi asing di hari Jumat net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, INKP memang lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, INKP juga setelah hari Kamis dia breakout EMA 60-nya, di hari Jumat dia breakdown lagi dengan membuat candle hammer dengan volume yang meningkat. Indikator MACD juga masih mengarah ke bawah, sudah di bawah 0. Dead cross juga. Jadi potensi INKP masih bisa lanjut koreksi sampai 12.000. Supportnya ini 12.000. Jadi hampir sama nih dengan TKIM ya. TKIM di 12.500, INKP di 12.000. Dan teknikalnya pun hampir-hampir sama nih.
Kalau dilihat ya, jadi gerakannya hampir sama. Jadi harusnya INKP kalau mempertahankan supportnya 12.000, ya dia akan kembali ke atas menguji resisten sideway-nya di 13.350. Kalau ditarik range-nya ya lumayan juga ya di 10%. Jadi ya bisa profit swing trade di sekitaran 7-8%. Kalaupun seminggu atau 10 hari dapat ya cukup besar ya. Jadi seperti itu, sesuaikan bagaimana strateginya ya. Beli-beli dekat support, jualnya dekat resisten. Kalaupun harus breakdown support, jebol support ya cut loss. Kalau nggak mau cut loss ya ini resiko terburuk INKP ya, akan dibawa sampai 10.000. Jadi ya masih ada peluang kerugian atau floating loss sekitar 17%. Itu yang kalau nggak mau cut loss. Kalau yang mau cut loss ya cut loss saja daripada rugi dalamnya. Tapi kan belum tentu juga dia sampai ke bawah, bisa aja di daerah 11.000 mantul ke atas ya. Ya semua ada keuntungan dan kerugian masing-masing. Yang nggak mau cut loss ada untungnya, yang cut loss juga ya ada untungnya, ada ruginya juga. Jadi sesuaikan dengan profil resiko masing-masing ya. Jadi seperti itu untuk INKP. Sepertinya juga minggu ini INKP masih sideway. Range sideway-nya di support 11.900, resisten 13.300. Seperti itu. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada BMTR yang pada hari Jumat kemarin ditutup naik 2,98% ke harga 276. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat net sell. Kalau dilihat dari berkas summary-nya, BMTR diakumulasi yang cukup signifikan oleh GRDKDH. Kita langsung saja ke teknikal ya. Secara teknikal BMTR memang menarik karena sudah breakout dari resisten base-nya ya. Resisten base-nya ini ada di 274 sampai 276. Ini ya saya rasa ini breakout, kemungkinan hari Senin cukup bagus kalau BMTR bisa tutup di atas 280, melanjutkan kenaikannya. Ini peluang sangat bagus, terdekat ke 300 sampai 314. Jadi ini bisa menjadi momentum untuk BMTR lanjut naik. Tapi kalau ternyata false breakout, dia kembali koreksi karena gagal breakout EMA 60-nya ini, garis hitam ini ya kembali ke 260 supportnya. Jadi yang punya dari daerah bawah dari 260 ya pasang trailing stop. Kalau ternyata di hari Senin BMTR membuat candle merah, profit taking dulu. Nanti beli lagi di bawah. Kalaupun ternyata setelah hari Senin BMTR membuat candle merah, di hari Selasanya dia kembali rebound ke 280, bisa spekulasi buy di atas. Nggak apa-apa, namanya buy on breakout. Karena itu bisa terindikasi mengkonfirmasi untuk BMTR lanjut lebih tinggi naiknya ya, terdekat seperti yang saya bilang tadi 300 sampai 314. Jadi nggak masalah beli di harga atas tapi udah tahu teknikalnya ya. Ini namanya ya buy on breakout. Beda cerita kalau saham yang sudah naik tinggi 4-5 candle sudah hijau ke atas baru beli di atas, ya itu beli di harga pucuk ya. Ini juga buy on breakout, juga beli di harga pucuk, cuman ada indikator lain yang bisa membuat kita untuk buy karena ada potensi untuk lanjut naik lebih tinggi. Dengan resiko juga ada false breakout. Jadi seperti itu ya, sesuaikan aja yang mana yang cocok. Strateginya ya bisa dipakai dan bisa terus dicoba. Mau buy on breakout, buy on support, buy on weakness, atau buy di harga pertengahan ya boleh. Yang penting pelajari aja terus sampai menemukan yang mana sih yang cocok, strategi yang bisa dipakai masing-masing. Kan beda orang, beda strategi. Yang dilihat sama aja ternyata, bisa aja beda cuannya, beda lossnya, beda harga beli, beda harga profit, jual profit ya. Jadi ya terus belajar kalau mau trading ya. Jadi seperti itu untuk BMTR. Hari Jumat juga naik dengan volume, harusnya bisa lanjut. Kalaupun gagal ya tunggu lagi di bawah. Apakah boleh beli di harga pertengahan di 270, 276 ini?
ya boleh. Kalau mau cut loss ya cut loss di bawah 710. Kalaupun nggak mau cut loss, kalau terus di bawah ya sekitar 8%. Tapi kalau mau lebih dalam, misalnya tetap nggak mau cut loss, ya resiko terburuk bisa cut loss sekitar 11-12%. Harusnya BMTR ini mempertahankan EMA 200-nya ini ya. Jadi terlihat juga BMTR sudah membentuk swing low atau lower high baru ya di 240. Jadi seperti itu untuk BMTR, harusnya bisa lanjut. Sayangnya BMTR ini membentuk higher low baru ya. Ini higher pertamanya nih higher low karena lebih rendah dari high pertama, tapi ini bisa terbentuk pola symmetrical triangle ya. Jadi ya hampir itulah pola-pola majornya ya. Tapi di dalam pola tersebut ada base-nya nih. Dia mau breakout dan menguji 314 dan menguji trendline downtrendnya ini ya. Nah, ya di sekitaran 300 lah ya diuji. Kalau gagal breakout ya bisa kembali ke base-nya ini. Seperti itu untuk BMTR. Dilihat dari indikator RCD juga masih membentuk golden cross, garis biru sudah di atas 0, bar chart di atas 0 juga makin tinggi. Jadi peluang BMTR sepertinya masih bisa lanjut hari Senin dan Minggu ini. Kita langsung saja ke saham keempat, ada MNCN yang pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,95% ke harga 1040. Kalau dilihat transaksi asing selama 5 hari minggu lalu net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MNCN memang lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MNCN ya sudah di area support lagi 1040. Tapi kalau saya untuk MNCN walaupun dia turun ya nggak masalah. Karena MNCN saham yang berfundamental bagus dan juga sekarang di bawah harga wajarnya ya. Jadi kalaupun dia harus misalnya buruk-buruknya ke 975 ya kan saya tambah lagi di bawah, karena ya kalau memang dilihat ini ya dia lagi sideway dan trend sideway-nya ada di supportnya ini ada di 975. Support 2-nya ini yang kuncinya ya, karena 975 ini adalah support neckline. Nih neckline rounding bottomnya juga bisa dibilang, dan harusnya MNCN mempertahankan supportnya di 1040 walaupun terindikasi membuat double top kalau breakdown dari 1040. Ini double top ya. Tapi kalau dilihat ya secara weekly, ini kita lihat pandangan lain. Ini terlihat MNCN lagi membentuk pola cup and handle ya. Ini terlihat. Nah, kalau dilihat dari daily memang tidak terlihat nampak kalau itu pola cup and handle. Tapi kalau dilihat secara weekly, ya ini pola cup and handle. Ini handle-nya. Jadi siap-siap nih. Ya buruk-buruknya 975 lah bottom-nya. Untuk MNCN saya rasa 975 itu bottom-nya nanti. Jadi setelah dia menyentuh, kalaupun harus ke 975 baru dia akan rally ke atas ya. Jadi seperti itu ya. Kalaupun yang mau cut loss ya silakan cut loss, tapi kalau saya ya nggak perlu ya. Kalaupun masih misalnya beli di daerah 1100, 1150 hold aja. Malah lebih baik tambah di bawah ya. Lumayan juga sih kalau dia sampai turun ke 970 sekitar 15%. Kalau mau nambah bisa, kalaupun misalnya mau cut loss beli lagi di bawah, kalau dia sudah menyentuh bottom ya dia sesuaikan ya. Tapi ini disclaimer on ya, ini kan menurut pandangan saya, menurut analisa saya ya MNCN akan peluang bagus tahun ini, harusnya mampu ke atas ya, minimal target 1500 bisa, atau ya terdekatnya aja 1300 lah, 30% dari harga sekarang. Peluang masih bisa untuk MNCN. Jadi seperti itu aja untuk MNCN. Kita langsung saja ke saham ke-5. Ada link yang pada hari Jumat kemarin ditutup naik 1,79% ke harga 3.400. Kalau dilihat transaksi asing di hari Jumat net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ya biasa aja link nih ya. Gak terlihat yang signifikan walaupun satu broker MG distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, link
Link masih strong uptrend ya, dan Link juga masih di dalam uptrend channelnya. Dan hari Jumat Link breakout 3400 dengan volume, dan juga ini terlihat walaupun kecil, ini polanya bisa cup and handle. Jadi peluang Link harusnya masih bisa lanjut lebih tinggi ya. Target saya bahkan 3800 tahun ini. Apakah tercapai? Kita lihat. Yang penting confirm dulu breakout 3400 ya, pelan-pelan pasti ke 3800. Kalau ditarik upsetnya ya sekitar 10% lagi ya, 13 ya. Ya cukup besar lah untuk Link yang apalagi yang beli dari daerah 3200. Kalau yang ikut grup Telegram ya udah tahu di mana harus beli Link ya. Itu berapa kali Link tektokan ngasih duit ya. Jadi seperti itu untuk Link. Hari Jumat volume meningkat walaupun indikator MACD masih dead cross, tapi masih aman ya karena masih sempit jaraknya, dan garis biru juga melandai bukannya mengarah ke bawah. Bar chart di atas 0, bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Jadi peluang Link harusnya masih bisa ke atas. Jadi seperti itu untuk Link. Kita langsung saja ke saham ke-6, ada BTPS yang di hari Jumat terkoreksi 1,92% ke harga 3.560. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BTPS memang lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BTPS setelah mematahkan trendline uptrend channelnya ini, dia sideways dan terlihat setelah membentuk double bottom ini ya di harga 3.330, dan di situ juga ada EMA 200 yang berapa kali membuat candle rejection. Dia mempertahankan EMA 200 dan rally, dan sudah tercapai target double bottomnya ini ya, ke atas malah berlebihan. Jadi untuk minggu ini harusnya BTPS kembali lagi ke atas 3.650. Harusnya kalau nggak hari Selasa ya hari maksimal hari Rabu dia kembali lagi ke atas. Kalau nggak bisa ke arah double bottomnya lagi di 3.400. Bisa nggak ke situ ya, mungkin aja kalau besok melanjutkan penurunan. Jadi BTPS maksimal di hari Rabu harus naik lagi ke 3.650 untuk bisa false breakdown. Dan terlihat juga ya dia sudah membentuk higher low barunya ya. Higher pertamanya ada di 4100, higher low-nya atau higher keduanya ada di 3860. Dan ini sudah membentuk di bawahnya ya seperti ini. Apakah ini terus dia membentuk pola Bollinger Switch, dan ya Rabu harus naik, maksimal hari Rabu harus kembali ke 3.650 untuk BTPS. Indikator MACD masih mengarah ke bawah, garis biru sudah di bawah 0 lagi, jadi perlu hati-hati. Yang nggak mau cut loss harus siap dibawa sampai 3.400. Itu target, belum tentu juga sampai bawah, tapi ya harus siap dulu ya yang nggak mau cut loss. Tapi semoga ya maksimal di hari Rabu kembali ke atas 3.650. Jadi seperti itu untuk BTPS. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Hoki yang pada hari Jumat ditutup terkoreksi 0,76% ke harga 258. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Hoki malah diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Hoki seperti analisa saya sebelum-sebelumnya tentang Hoki ya. Hoki kalau gagal bertahan di atas 280, dia akan ke support sideways atau support base-nya di 252. Jadi ini udah tercapai, dan ya kalau sudah seperti ini harap sabar karena Hoki akan sideways, dan resisten yang akan menjaga harga Hoki ini 270 dan juga EMA 60. Jadi akan tektokan jadi daerah sini ya. Dia trend sideways-nya dari support ke resisten ya sekitar 5% sampai 6%, tapi bisa juga dia bergerak range-nya sempit ya. Ini dia lagi sideways. Jadi yang punya dari
bawah, misal beli di daerah bawah ya hold aja terus. Ya harap sabar, hoki juga belum dilirik market, dan juga ya kemungkinan seminggu ke depan hoki masih sideways. Di range harga supportnya 250, resistennya 270. Jadi tektokan aja dia di daerah sini. Ya bisa beli dekat-dekat support, nanti kalau udah dekat-dekat resisten jual ya. Potensi profit sekitar 3-5%. Jadi seperti itu untuk hoki. Indikator MACD masih di bawah 0, masih di daerah oversold, tapi terindikasi sudah melandai, volume belum kelihatan yang signifikan, jadi ya masih sideways hoki untuk seminggu ke depan. Ya, seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu yang baru mau belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung di mana harus beli, di mana harus jual profit, di mana harus jual rugi, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader, juga free konsultasi portofolio selama berlangganan. Bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang, nanti akan diinfokan di sana, atau klik link yang ada di deskripsi chat admin Telegram. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.